Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviani dari Prodi PG PAUD. Ingin menjelaskan materi saya, yaitu teori Albert Bandura. Sejarah Albert Bandura. Albert Bandura dilahirkan di Muldaure, Northern Albert, Kanada pada tanggal 4 Desember 1925. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di desa kecil dan juga mendapat pendidikan di sana pada tahun 1945. Beliau mendapat pendidikan di University of British Columbia dalam jurusan psikologi. Dia memperoleh gelar master di dalam psikologi pada tahun 1951, dan setahun kemudian ia juga meraih gelar dokter PhD. Bandura menyelesaikan program dokternya dalam bidang psikologi klinik. Setelah lulus, ia bekerja di Stanford University. Beliau banyak terjun dalam pendekatannya teori pembelajaran untuk meneliti tingkah laku manusia dan tertarik pada nilai eksperimen. Pada tahun 1964, Albert Bandura dilantik sebagai profesor dan seterusnya menerima anugerah Amerika Psychological Association untuk distinguished contribution pada tahun 1980. Pada tahun berikutnya, Bandura bertemu dengan Robert Shea dan belajar tentang pengaruh keluarga dengan tingkah laku sosial dan proses identifikasi. Sejak itu, Bandura sudah mulai meneliti tentang agresi pembelajaran sosial dan mengambil Richard Walsh-nya, muridnya yang pertama mendapat gelar dokter, sebagai asistennya. Bandura berpendapat walaupun prinsip belajar cukup untuk menjelaskan dan meramalkan perubahan tingkah laku, prinsip itu harus memperhatikan dua fenomena penting yang diabaikan atau ditolak, atau paradigma behaviorisme. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial. Salah satu konsep dalam aliran behavior yang menekankan pada komponen kognitif dan pemikiran, pemahaman dan evaluasi. Pengenalan biografi tokoh Albert Bandura. Ayah Albert Bandura berasal dari Polandia dan ibunya berasal dari Ukraina. Bandura didukung oleh kakak-kakak perempuannya untuk menjadi mandiri dan dapat bergantung pada dirinya sendiri. Dia mendapat gelar BA dari University of British Columbia, kemudian MA pada tahun 1951 dan PhD pada tahun 1952 dari University Loa. Bandura menyelesaikan program dokternya dalam bidang psikologi klinik. Setelah lulus, ia bekerja di Stanford University. Beliau banyak terjun dalam pendekatan teori pembelajarannya untuk meneliti tingkah laku manusia dan tertarik pada nilai eksperimen. Pada tahun 1964, Albert Bandura dilantik sebagai profesor dan seterusnya menerima anugerah Amerika Psychological Association untuk distinguished contribution pada tahun 1980. Pada tahun berikutnya, Bandura bertemu dengan Robert Shea dan belajar tentang pengaruh keluarga dengan tingkah laku sosial dan proses identifikasi. Teori yang ditemukan oleh Albert Bandura yaitu: 1. Teori belajar sosial kognitif, belajar, learning. Dalam didefinisikan sebagai pengaruh permanen atas perilaku, pengetahuan, dan keterampilan berpikir
pengalaman, Albert Bandura menyatakan bahwa belajar itu didasarkan dengan proses mental yang ia kembangkan dengan teori belajar sosial kognitif. 2. Teori kognitif sosial. Sosial kognitif teori yang ditemukan oleh Albert Bandura menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor perilaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Menurut Bandura, ketika siswa belajar, mereka dapat mempresentasikan atau mentransformasi pengalaman mereka secara kognitif. Bandura mengembangkan model deterministik resipikal yang terdiri dari 3 faktor utama, yaitu perilaku, person, atau kognitif, dan lingkungan. Faktor ini bisa saling berinteraksi dalam proses pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku mempengaruhi lingkungan. Faktor person atau kognitif mempengaruhi perilaku. Faktor person atau kognitif, Bandura tak punya kecenderungan kognitif, terutama pembawaan, personalitas, dan temperamen. Faktor kognitif mencakup ekspektasi, keyakinan, strategi pemikiran, dan kecerdasan. 3. Teori pembelajaran modeling. Teori belajar modeling merupakan teori yang ditemukan oleh Albert Bandura, di mana modeling adalah proses belajar dan mengamati tingkah laku ataupun perilaku dari orang lain di sekitar kita. Modeling yang artinya meniru, dengan kata lain, yang merupakan proses pembelajaran dengan melihat dan memperhatikan perilaku orang lain, kemudian mencontohkannya. Hasil dari modeling atau peniru tersebut cenderung menyerupakan bahkan sama perilaku dengan perilaku orang lain yang ditiru tersebut. Modeling ini dapat menjadi bagian yang sangat penting dan powerful pada proses pembelajaran. Pada modeling ini kita tidak sepenuhnya meniru dan mencontoh perilaku dari orang-orang tersebut, namun kita juga memperhatikan hal-hal apa saja yang baik semestinya untuk ditiru atau dicontoh dengan cara melihat bagaimana reinforcement atau punishment-nya yang akan ditiru. Dengan kata lain, semua pembelajaran tidak ada yang terjadi secara tiba-tiba atau instan, baik itu pada pendekatan belajar kelas kognitif maupun pendekatan belajar operasional. Namun pembelajaran melalui modeling waktu yang digunakan cenderung lebih singkat, dan pada pembelajaran dengan kelas dan operatif. Dalam konsep belajar ini, orang tua memainkan peranan penting sebagai sarana model atau tokoh bagi anak-anak untuk meniru tingkah laku yang akan mereka pelajari. Menurut Bandura, terdapat 4 proses yang terlibat di dalam pembelajaran melalui pendekatan modeling, yaitu perhatian, pengendapan, reproduksi motorik, dan penguatan atau motivasi. Yang keempat, teori belajar sosial kognitif. Belajar atau learning dapat didefinisikan sebagai pengaruh permanen atas perilaku, pengetahuan, dan keterampilan. Keterampilan berpikir yang diperoleh melalui pengalaman. Cakupan belajar itu luas, tidak hanya belajar melibatkan perilaku akademik saja, melainkan non-akademik juga. Albert Bandura menyatakan bahwa belajar itu didasarkan dengan proses mental yang ia kembangkan dengan teori belajar kognitif. Perkembangan psikologi teori anak Albert Bandura.
yaitu seorang pakar psikologi dan penulis dari Madura kelahiran 1925. Dia berencana Albert Bandura ia memutuskan sebuah teori yang dikenal sebagai teori sosial kognitif, dan teorinya bukan hanya dipakai di bidang pendidikan atau edukation saja, melainkan juga pada bidang kesehatan, health skill, kebijakan sosial atau sosial politik, psikoterapi, dan lain-lainnya sebagainya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.